يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلال خائف إن غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من أمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال العلماء رحمهم الله تعالى وهي في الأوتار منها أرجى. Berkata Al-Imam Al-Haddad bernasihat kepada kita, semoga Allah meridai beliau dan memberikan manfaat berkat ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Berkata para ulama, semoga Allah merahmati mereka, adapun Lailatul Qadar di malam 10 terakhir, di malam ganjil, itu lebih diharapkan. 21, 23, 25, 27, 29. Wabil jumlah, kesimpulannya, fayam bagi seyogyanya lil mukmini orang beriman al-fatini yang cerdas, ayakuna fi kulli lailatin min layali Ramadan musta'idan li lailatul qadri wa mustayqidan laha. Seyogyanya orang beriman yang pintar, cerdas, teliti, yang selalu ingin mendapatkan keuntungan dunia akhirat, setiap malam, mulai malam pertama bersiap-siap untuk menyambut Lailatul Qadar serta berjaga menyongsong Lailatul Qadar, wa mudawiman 'alal amali salih, dan terus mulai semenjak malam pertama langgeng melaksanakan amal-amal baik. Jadi gasnya mulai malam pertama. Fa innal maqsud alladhi 'alaihi al-mu'awwal, adapun karena sesungguhnya yang dituju, yang dijadikan barometer pegangan dalam bab Lailatul Qadar
an ta'tiya alaihi lailatul qadri wa huwa mustaghriqun bil amali salih dzakiran lillahi ta'ala ghaira ghafil wala sahin wala lahin. Yang dimaksud adalah dari pembahasan Lailatul Qadar, yaitu datang Lailatul Qadar kepada orang ini, orang beriman ini, sedangkan orang beriman ini sibuk dengan amal saleh, berzikir kepada Allah, tidak lupa, tidak lalai, tidak main-main. Wa sawa'un ba'da dzalika ra'a Lailatul Qadri am lam yaraha, baik setelah dia sibuk dengan amal saleh, zikir sama Gusti Allah, tidak lupa, baik dia tahu itu Lailatul Qadar ataupun tidak, bukan masalah. Jadi yang dimaksud itu ibadahnya sama Gusti Allah itu yang get gas, dimaksimalkan. Tahu tak tahu itu Lailatul Qadar itu bukan masalah. Karena sekalipun tidak tahu, kalau itu bertepatan Lailatul Qadar, dia dapat, asalkan dia beribadah kepada Allah di malam itu. Fa innal 'amila fiha bi ta'ati la yakunu 'amaluhu fi khairan min amalihi fi alfi syahrin 'alima biha wa lam ya'lam. Karena orang yang beramal di dalam Lailatul Qadar dengan ketaatan kepada Allah, maka amalnya di Lailatul Qadar lebih hebat daripada dia beramal selama 1000 bulan. Dia tahu Lailatul Qadar ataupun tidak tahu. Gitu ya. Wa inna ma qulna innahu yanbaghi an yatanabbaha Lailatul Qadri wa yasta'idda laha fi kulli lailatin min hadha ash-shahr likathrati ma waqa' bil ulama' min khilaf fi ta'yinha wa anha ayyu lailatin hiya hatta qala ba'dhum innaha mubhamatun fi jami' layali ash-shahr wa qala ba'dhum innaha mutanaqqilatun fi layali wa laysat lailatan bi'ainiha. Kenapa sih kok kami ini, kata Imam Al-Haddad, membahas bahwasannya hendaklah seseorang beriman yang pintar waspada untuk mencari Lailatul Qadar, bersiap-siap mulai malam pertama daripada bulan Ramadan. Kenapa kok kami bilang seperti itu? Siap-siap mulai malam pertama Ramadan. Kenapa? Karena begitu banyaknya perbedaan di dalam menentukan Lailatul Qadar itu malam keberapa. Itu ulama banyak berbeda pendapat. Malam keberapa Lailatul Qadar itu? Itu ulama beda pendapat banyak. Sampai di antara para ulama berkata, oh Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar itu tidak tentu, tidak ketemu. Bisa tahun ini malam pertama, bisa tahun depan malam ketiga, bisa tahun depan malam 27. Ini disembunyikan. Ya, mubhamatun, disembunyikan. Wa qala ba'dhum, sebagian berkata, jadi sebagian berkata disembunyikan, tidak jelas kapan malamnya. Ada sebagian lagi berkata tidak mesti, tahun ini belum tentu sama dengan tahun kemarin Lailatul Qadar. Tahun ini 17, tahun kemarin bisa jadi 15, tahun besok bisa jadi tanggal 1 Lailatul Qadar sudah. Jadi tidak tertentu malam 17, malam 27, belum. Qultu, kata Imam Al-Haddad, wa ajiduni amyal ila hadzal qaul. Jadi kata Imam Al-Haddad, saya mendapati diri saya lebih condong kepada pendapat ini. Jadi beliau Imam Al-Haddad condong kepada pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di setiap tahunnya, tidak tertentu malam tertentu, malam tertentu. Oh, Lailatul Qadar malam 17, tidak mesti. Bisa jadi tahun depan malam 15, bisa jadi sama. Wa ara annaha qad takunu fi ghairi ashr awakhir wa in kana wuqu'uha fiha huwa al-aktsar. Dan saya berpendapat Lailatul Qadar bisa jadi di selain 10 hari terakhir Ramadan. Walaupun Lailatul Qadar jatuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih besar kemungkinan dan lebih banyak pendapat. Wa alaihi jumhurul ulama, dan pendapat yang mengatakan
malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mayoritas ulama. A'ni anna Lailatul Qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Yang saya maksud yaitu sesungguhnya tergadar di 10 hari terakhir Ramadan. Begitu ya. Jadi Imam Al-Haddad amyal ila innaha mutanaqilah fi layali wa laysat lailatan bi'ainiha. Makanya kalau digas mulai malam pertama sampai malam terakhir kan pasti dapat itu. Kan gitu. Kalau digas mulai malam pertama kan pasti dapat. Kalau ngegasnya mulai 10 hari terakhir Ramadan bisa jadi Lailatul Qadar di 10 hari pertengahan. Bisa jadi 10 hari di depan. Makanya itikafnya jangan nunggu terakhir. Paling enak itu ya saran ya dari beberapa guru, paling enak itu itikaf di Ramadan itu habis taraweh tidur. Ya taraweh awal itu tidur. Nanti jam katakan 1:30 bangun. Ya, jam 1:30 bangun atau jam 1 atau jam 2 katakan makan. Makan sego, makan nasi. Tapi jangan diniati sahur. Habis itu ngambil plastik, nantangin kurma 3, cuma bawa air 1 botol. Itu diisi kopi dah. Bawa ke masjid, sanggup ke masjid. 15 menit sebelum imsak, pangan kurma, dimakan kurma. Niat sahur. Jadi sahurnya diakhirkan dan sahurnya pakai kurma yang merupakan sahur paling afdal. Minum kopi. Jadi kan tidak ngerti kan, bawa kurma 3 sama air di botol kan ngerti di masjid. Jadi iktikafnya mulai jam 2 sampai subuh, sampai terbit matahari, pulang terus. Wah, istimewa itu. Daripada tidak turu sampai mau sahur jam 2:30 pulang. Pulang terus, tidak ke masjid lagi. Subuhnya anak salat di rumah. Subuhnya tidak salat di masjid. Tidak salat berjamaah kadang-kadang. Karena habis sahur nunggu adzan, Allahu Akbar langsung sembahyang, langsung plek tidur. Man itu subuh ke terbit matahari itu wah istimewa itu. Sampai dikatakan kalau kamu tidak bisa mengisi 24 jam dengan ibadah, jangan lupakan 4 waktu. 1 sebelum subuh, 2 setelah subuh, 3 sebelum maghrib, 4 setelah maghrib sampai isya. Ini jangan sampai kosong daripada murni ibadah. Jadi tepat itu kerja jam 4 selesai, pulang 4:30, jam 5 kurang seberapa duduk, mandi, duduk sama sarungnya ngaji. Baca wirid gitu sampai isya. Salat isya, salat sunnah, tidur boleh, tidur sama keluarga boleh, turu terus sebelum subuh bangun. Semoga bisa ya. Ngoten ya, begitu ya. Ini kadang-kadang perlu kita cerdas dalam beribadah, kayak gitu. Iktikaf pulang 2:30 sahur terus tak ke masjid lagi. Mana? Tak dapat jamaah Ustaz, salat tak dapat bareng-bareng sama orang. Tak usah bareng-bareng sama orang. Tak ada harus jamaah, ini ada sendiri lebih bagus. Salat tasbihnya sudah jamaah sendiri, salat tasbih tak apa. Salat tasbih itu sendiri, jamaah boleh. Jadi kalau salat taraweh itu berjamaah, salat witir di Ramadan ia berjamaah. Selain itu sendiri, salat tasbih sendiri, berjamaah boleh.
Lah semangat baca sendiri-sendiri. Loh, belajar nih semangat. Harus belajar kita semangat untuk ibadah sendiri. Duduk. Begitu ya. Wa yanbaghi al-iktharu min as-sadaqati wal muwasati wa ta'ahudil fuqara'i wal masakin wa tafaqqudil aramin wal aitam fi hadha asy-syahr asy-syarif. Waqad warad annahu kana alaihi salatu wasallam ajwadu. Ya kalau bisa enggak tidur kan gitu. Mulai tarawih atau habis tarawih awal tidur, kemudian jam 11 bangun i'tikaf di masjid sampai subuh, sampai terbit matahari. Ampun enggak. Paginya enggak bekerja terus. Ini tadi yang saya sarankan kan untuk manusia secara umum kan pas itu. Untuk nambah ngegas ibadah di Ramadan itu kan, biar dapat i'tikaf dia tetap kerja paginya. Wa yanbaghi al-iktsar min as-shadaqah, diseyogyanya memperbanyak bersedekah dan berderma serta memperhatikan orang fakir dan orang miskin. Jadi di Ramadan iktsar ya. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak dibandingkan bulan lain. Memperhatikan janda-janda, anak-anak yatim di bulan yang mulia ini. Rondo-rondo diperhatikan. Terserah mau dinafkahi, mau dinikahi tidak apa-apa, tapi kan belanja nih nanti. Kan gitu. Enggak takut ruwet, ya sudah jangan kawin, dikasih duit aja. Oh iya. Nabi Muhammad SAW itu kepada janda dinikah. Kalau sudah nikah gimana? Kan semuanya diperhatikan sebenarnya. Rumah tinggalnya, belonjonya, semuanya mulai A sampai Z. Semuanya mulai A sampai Z. Bahkan Ummu Salamah itu dinikah sama Nabi, anaknya banyak, Pak. Anaknya banyak. Jadi dinikah sama Nabi, takut keluarganya masih ada yang kafir, takut kepengaruh sama paman-pamannya, anak-anaknya. Dinikah sama Nabi. Waqad warad annahu kana alaihi salatu wasallam ajwada bil khair min ar-ri'il mursala wa anna ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah baginda besar Nabi Muhammad SAW itu paling Nabi itu paling lomannya, Nabi itu lomannya lebih loman daripada semilirnya angin. Jangan hidupi kipas angin, ya. Terus gimana itu angin itu? Ya, tidak berhenti kan? Nabi lomannya lebih dari itu. Dan tambah tinggi lomannya Nabi ketika di Ramadan. Itu tadi di luar Ramadan itu lebih loman daripada semilirnya angin, dan puncaknya di Ramadan. Oh, Ramadan tidak ada rem yang ngeslong sudah. Wus. Wa yanbaghi al-ikthar fi min tilawatil Qur'an wa mudarasatihi wal i'tikaf fil masajid wa la siyama fil ashr al-awakhir wa idza kana alaihi salatu wassalam ya'takifuha. Dan juga seyogyanya memperbanyak di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an dan mudarasah. Mudarasah ini apa? Saya baca, jangan dengarkan, terus gantian. Habis itu ganti. Yang satu baca, yang lain dengarkan. Minimal 2 orang gantian. Yang satu baca, yang satu nyimak, ya, yang satu nyimak. Ini harus sama-sama tenggang rasa ya, sama-sama lebar hati nih. Yang baca siap untuk dibetulkan, yang betulkan hati-hati kalau betulkan. Kadang-kadang tidak pati jelas, kupingnya keliru salah, langsung disalahno. Padahal benar. Kurang dawa, wis dawa iki, kurang. Kupingmu ndak ngrungokno, tukaran akhirnya ngaji. Jadi memang kedua belah pihak. Kadang-kadang jangan termakan isu kita. Beb itu disalahkan ndak mau, beb. Sit dulu sampai benerkannya sebetul ndak. Sampai ngerungokno betul. Paling enak minimal itu 3 orang. Sekarang kalau 1 orang kan yang nyimak 1. Nah, kalau yang ketiga orang yang nyimak 2. Ini insyaallah lebih
Lebih antep kalau ada kesalahan benar-benarnya itu lebih antep. Apalagi berlima, berenam enak. Ngaji 1 juz setiap malam. Dan juga memperbanyak iktikaf di masjid, ya. Jadi memperbanyak iktikaf di masjid selama bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Jadi bukan 10 hari terakhir baru iktikaf, bukan, mulai awal iktikafnya. Iktikafnya mulai sejak awal Ramadan, bahkan di luar Ramadan juga. Kenapa? Baginda besar Nabi Muhammad SAW beliau iktikaf di masjid ketika bulan Ramadan, gitu ya. Dan iktikaf ini kan disebutkan di sini ya, iktikaf ini bukan malam, bukan hanya malam toh, 24 jam iktikaf ini. Iktikaf itu siang juga iktikaf. Saya ingat almarhum Abah itu kalau sudah Ramadan ya, jam 10, jam 9 pagi, jam 10 jalan ke masjid. Ngaji terus setengah 11 tuh ngaji sampai zuhur. Salat zuhur, habis salat zuhur ngaji, capek sirap tidur sebentar. Sebelum asar bangun ngaji lagi sampai asar. Habis salat asar ngaji lagi. Terus pulang. Kadang-kadang buka sampai di masjid, maghrib sampai di masjid. Di tarawih di masjid. Habis itu tarawih ngaji lagi. Gitu ya. Ya disesuaikan dengan posisinya masing-masing. Yang jadi kiper gimana, yang jadi back gimana, yang jadi penyerang gimana, kan tak sama. Thumma i'lam anna syahr Ramadan syahrul mubarak lil muslimin, ketahuilah bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah untuk orang Islam. Berkah itu, kenapa berkah itu apa? Sama-sama 30 hari, hitungannya dengan bulan lain, tapi nilainya berbeda. Kan sama-sama 30 hari. Hari-harinya sama-sama 24 jam, tapi nilainya berbeda. Yang satu, yang hari-hari di bulan lain nilainya 10, ini bisa 1000, bahkan 100.000. Wa fil yaumi 17 minhu kanat waq'ata badrin. Wa huwa kanat waq'atu badrin wa huwa yaumul furqan yaumul taqal jam'an. Di antara keberkahan bulan Ramadan, di hari ke-17 ya terjadi perang Badar, yaitu hari pemisah itu antara yang Islam sama yang tidak Islam. Hari bertemunya dua pasukan besar. Wa fi Ramadan kana fathu Makkah al-musyarrafah wa dukhulun nas fi dinil afwaja, dan juga di bulan Ramadan terjadinya fathu Makkah dan masuknya manusia ke dalam agamanya Allah berbondong-bondong. Terjadi di bulan Ramadan. Makanya disebutkan Imam Haddad, Ramadan ini bulan yang berkah untuk orang Islam. Dan juga wa fihi, di dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadri, satu malam kadarnya tinggi. Allati ya khairu min alfi syahrin, ini lebih hebat daripada 1000 bulan. Wa man adrakaha wa amila fiha bi ta'atillah 12 sanah mathalan kana bi mathabati man 'asha fi ta'atillah alf sanah. Siapa yang mendapati Lailatul Qadar dan beramal di Lailatul Qadar dengan taat kepada Allah, katakan 12 tahun seumpama. Artinya berarti dapat Lailatul Qadar 12 kali. Kan satu bulan Ramadan ada satu Lailatul Qadar. Kalau 12 tahun berarti dapat 12 kali kan. Maka seperti dia hidup taat kepada Allah 1000 tahun. Bayangkan, dapat Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar 12 kali, berarti seperti dia hidup 1000 tahun full ibadah. Karena Lailatul Qadar itu 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan kurang lebih, kali 10 berapa? 830. Ya. Terus
tambah 16 berapa? Iya, hampir 1000 kan? 1000 lebih kan? Jadi dapat Lailatul Qadar 12 kali seperti ibadah 1000 tahun full. Makanya umat-umat dulu walaupun umurnya ratusan tahun lebih panjang dari umurnya umat Nabi Muhammad tetap disalib. Kenapa ke umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek, keluarnya terakhir, ibadahnya sedikit tapi kok nyalip umat dulu kenapa? Kenapa kok Nabi Muhammad dan umatnya dulu masuk surga? Padahal umurnya jauh di bawah umat-umat dulu yang secara logika umurnya berarti lebih sedikit, berarti ibadahnya lebih sedikit. Tapi kok nyalip dulu kenapa? Karena sedikit tapi berkualitas. Dapat 12 kali Lailatul Qadar 1000 tahun full ibadah, ya nyalip umat-umat dulu. Sehingga kata Imam Al-Haddad, fahal syai'un a'zamu min dzalika ajallu qadran, adakah sesuatu yang lebih besar dari hal ini? Yang lebih agung kualitasnya, kuantitas dari ini. Wa kam fi Ramadan minal barakat wal khairat, berapa banyak di bulan Ramadan keberkahan, kebaikan. Fatuba liman arafa qadrah waqtana ma'ugatah wa sa'atih wastaghraqa layaliyah wa ayyamah bi fi'li ma yuqarribu min rabbi. Maka beruntung orang yang sadar akan kadar bulan Ramadan dan dia mengambil kesempatan memanfaatkan semaksimal mungkin waktu-waktu dan saat-saatnya, dia habiskan malam-malam dan hari-hari Ramadan dengan mengerjakan apapun saja yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seperti ini, wadzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Hal itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki, karena Allah maha pemberi anugerah yang besar. Jadi maksudnya Al-Haddad ya, itu orang yang bisa menghabiskan waktunya full ibadah di Ramadan itu bukan hanya bondo semangat tok, tapi itu ada kesempatan dikasih sama Allah. Sehingga minta sama Allah. Nomor 2, berusaha. Minta sama Allah. Semoga bisa dimudahkan. Ya man waffaqa ahlul khair wa anhum alaih wa fiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya. Wa'lam anna afdhalu siyam syahri Ramadan, ketahuilah paling utamanya puasa ya sudah puasa Ramadan. Wa kadzalika yakul amru fi jami'il faraid, begitu juga urusannya terletak di semua kefarduan. Salat yang paling afdal salat napa? Ya salat 5 waktu. Puasa yang paling afdal puasa napa? Ya puasa Ramadan. Kenapa? Itu wajib kan? Sedekah yang paling afdal apa? Ya zakat. Kenapa? Wajib. Haji mana yang paling afdal? Ya haji wajib. Umrah mana yang paling afdal? Umrah wajib. Karena statusnya dia wajib. A'ni annaha takunu afdala min, itu bukan faraid ya, keliru ya. Ya. Minan nawafil. Ya, minan nawafil gitu ya. Bukan al-faraid, bukan. Di situ apa? Oh, di kitab sampai nawafil. Oh, kitab lama nih ya. Ya, yang anyar faraid. Ini nawafil, bukan faraid. Maksud saya adalah kewajiban faraid itu lebih afdal daripada nawafil allati min jinsiha, yang sejenis dengan faraid. Artinya nawafil sunnah yang sejenis dengan fardu gimana? Ya lebih afdal yang fardu. Salat zuhur sama qabliyah kan sama-sama salat, cuman qabliyah sunnah, zuhurnya wajib, ya tetap menang. Isya 4 rakaat sama tarawih 20 rakaat, afdal mana? Ya, afdal isya. Lah kan lebih sedikit jumlangannya, iya, cuman kelasnya kelas wajib. Kan gitu. Ngomong pinter-pinteran. Lebih pinter mana? Anak mahasiswa 1 sama anak SD sak sekolahan.
Liqali alaihi salatu wassalam anillahi ta'ala, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari Gusti Allah SWT berfirman, ma taqarrabal mutaqarribun ilayya bimithli ada'i maftaradtu alaihim. Ya, tidaklah mendekatkan diri orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku seperti nilainya melaksanakan apa yang saya wajibkan kepada mereka. Jadi tidak ada yang menandingi pendekatan diri kepada Allah seperti yang wajib, tidak ada. Wajib nomor 1. Makanya wajib kita ini perhatikan apa kewajiban kita ini. Bukan hanya sholat tok ya. Apa kewajiban saya panjenengan ini sebagai manusia pada posisinya. Apa kewajiban saya? Saya wajib ngasih nafkah anak, istri, ibu, kan gitu. Saya wajib sholat, saya wajib. Apa kewajiban saya? Kan tidak sama kewajiban sama. Kan kewajiban saya kan tidak sama kewajiban panjenengan. Jadi jangan saya lihat sampean masalah kewajiban, jangan panjenengan lihat saya, tapi lihat masing-masing. Apa kewajiban saya ini? Apa kewajiban panjenengan? Selesaikan dulu baru yang sunnah. Wala yazal 'abdi yataqarrab ila bin nawafil hatta uhibba. Setelah yang wajib baru yang sunnah. Sunnah dilaksanakan, akhirnya dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan terus ada lanjutannya hadis itu ya. Sehingga ketika sudah saya cinta, saya akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengan pendengarannya. Saya akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatannya. Saya akan menjadi tangannya, dia menggerakkan dengan tangannya. Thumma saumul ashuril hurum. Kemudian setelah puasa Ramadan nomor 1, nomor 2, urutan kedua yang paling hebat puasa yaitu puasa di bulan haram, di bulan mulia. Wahya arba'atun, yaitu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna iddatash syuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yama khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Setahun ini kok 12 bulan, Beb? Siapa yang ngarang itu? Nabi siapa yang ngarang? Bukan Nabi siapa yang ngarang, Allah yang atur itu. Setahun ada 12 bulan. Allah atur ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 ada 4 yang mulia. Ada 4 yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan ini bahas siswa teladan di kelas 1 SD. Siapa? Fulan. Ramadan bukan SD, Ramadan sudah kuliah, sudah S3. Tidak dibandingkan. Ya. Ini sak kelas mana yang hebat? 4 mana sudah berdiri? Loh, Ramadan mana? Ramadan gurunya, kepala sekolahnya guru Ramadan. Tidak bisa disaing ke dibanding ke. Yang mesti kalah. Waqad warada anna shawma yawmin min al-ashhuril hurum ya'dilu siyama 30 yawman min ghairiha. Wa siyamu yawmin min Ramadan ya'dilu siyama 30 yawman min ashhuril hurum. Sesungguhnya ada keterangan dari baginda besar Nabi Muhammad SAW berpuasa 1 hari daripada bulan 4 yang mulia tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 1 hari saja seperti berpuasa 30 hari di bulan lain. Jadi 1 hari di bulan Rajab seperti 30 hari di bulan Jumadil Ula. Dan puasa 1 hari di Ramadan seperti puasa 30 hari di bulan Rajab. Wa barada anna man shama 3 ayyamin mutatabi'atin min syahrin min al-hurum al-khamis wal jum'ah was sabt ba'adahu Allah minan nar. Berpuasa 3 hari berturut-turut daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 hari berturut-turut, paskan Kamis, Jumat, Sabtu, maka Allah jauhkan badannya dari api neraka. Belum bisa. Wa minas sunnah, dan termasuk yang sunnah, siyamu sid min Syawal ala athri Ramadan. Ini peringkat ketiga ya. Peringkat pertama Ramadan, peringkat kedua Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Peringkat kedua. Peringkat ketiga
berpuasa di 6 hari bulan Syawal setelah Ramadan, taudi'an lahu, sebagai napa, sayonara, perpisahan kepada bulan Ramadan, wa jabran lil khalal, dan untuk nembel yang kurang-kurang, in arada fi'li shaim, apabila muncul kepada orang yang berpuasa. Maksudnya kurang ini bukan tidak puasa di Ramadan, bukan. Kalau tidak puasa di Ramadan ya tidak bisa diganti sama Syawal, harus qada. Maksudnya di sini kurang, mungkin ada kurang ikhlas atau ada bohong gitu ya, kan rusak pahalanya itu. Nah, nempelnya dengan sid 6 hari di bulan Syawal. Wa nawafilu jawabirul faraid, karena sunnah itu fungsinya untuk nembel yang wajib. Makanya kita perbanyak salat sunnah, semoga ketidakkhusyuan daripada salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tertambah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man shama Ramadan tsumma atba'a sitta min Syawal maka annama shama dahra kullah. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Ada berkaitan dengan 6 hari bulan Syawal, yang paling afdal hari kedua langsung tet. 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7, berarti tanggal 8 lebaran ketupat. Itu lebaran ketupat buat yang puasa Syawal itu. Ya, ini sekarang sudah geser sudah. Yang tidak ikut puasa ikut lebaran ketupat juga. Tak apa-apa bos. Biar rame ini lebarannya. Jadi tanggal berapa? 2 3 4 5 6 7 8 lebaran. Ini paling afdal. Yang kedua, aduh beb, repot beb, puasa tanggal 2 masih jajan toplesan pol, lalang keliling, silaturahmi ke rumahnya keluarga saudara, dak mangan, ya, bukan dak tega sama tuan rumahnya, kini sing dak kuat ya. Oh jangan kesian tuan rumahnya beb, nyuguh dak dimakan, bukan, sampean dak kuat makan, sampean dak kuat dak makan. Iya, karena yang dicul kan enak-enak semuanya itu kan. Gimana? Boleh pakai yang kedua. Gimana? 6 hari jangan diputus, cuman mundur. 6 hari jangan diputus, cuman mundur. Jadi atetnya mulai tanggal 5 katakan, 5 Syawal, 5 6 7 8 9 10. Jadi 6 hari tidak dipisah, cuman mulainya startnya diundur. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yang terakhir, ya pokoknya 6 hari. Dicecil sehari, tidak puasa 4 hari, nanti puasa lagi. Atau dibarengkan Senin Kemis, akalan ya. Ya bukan akalan, hebat juga. Senin Kemis, 6 sudah. Masuk juga dalam hadisnya Nabi sid min Syawal. Nah, Karena dapat pahala banyak. ya. Begitu ya. Wa min fadhail, dan termasuk yang mulia, keutamaan-keutamaan. Napa niku? Ini kemudian sekarang bahas puasa yang puasa yang sehari-sehari. Kalau tadi kan sebulan Ramadan. Kalau tadi kan yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan itu. Kalau mampu itu, ket sudah. Jadi Syawal istirahat berapa hari berarti? Syawal istirahat 23 hari ya, makan. Kan Ramadan puasa. Nggih, 6 hari Syawal puasa lagi. Habis itu Dzulqa'dah tet lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan. Enak dak usah diet. Ramping insyaallah badan. Habis itu puasa Rejab sebulan. Syaban siap sebulan. Syekh Abu Bakar bin Salim, mbahnya Habaib ini, kalau puasa Ramadan startnya mulai Rejab, Syaban, Ramadan, 6 hari Syawal. Nah, saya ikut diet wis. Nah, sekarang puasa yang hari-hari, satu hari. Satu, puasa hari Arafah. Yaitu Arafah itu apa katanya Imam Haddad? Ya wa yaumul hajj, hari haji.
hari haji. At-tasi' min Dzulhijjah, ya. At-tasi' min Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Kan gitu. Sekarang Arafah, sekarang yang haji kalau wukuf tanggal berapa? 9. Buat di situ 9. Kalau tidak 9 kan tidak wukuf di Arafah. Masa 10 wukuf, masa 8 wukuf. Jadi tengerannya 9 baru wukuf. Bukan wukuf baru 9, bukan. Jadi tidak ada urusan sama yang di Indonesia. Beb, ini saudara-saudara sudah wukuf di Arafah nih, Beb. Kok sini masih lebarannya masih lusa? Tidak ada urusan. Kok puasanya tuh yang ribut? Tidak, duhurnya melok Mekah juga. Mekah dan duhur, kini duhur bisa. Kan logikanya seperti itu. Lo kan lebih cepat sini kan gitu. Lebih cepat sini 4 jam. Lah itu kan mengikut matahari. Lah ini kan hitungan Hijriah kan ikut bulan. Ikut perhitungan matahari kita lebih cepat. Kan gitu. Loh, sedangkan urusan ini kan urusan bulan, perhitungan bulan. Tidak ada jalurnya sewang-sewangan. Kan lebih cepat 4 jam ini. Oh, tidak ngerti ini. Ketok tidak ngerti ini. Coba meneng tidak ketok. Ngomong ketok tidak ngerti. Wa qad warada anna shawma yukaffir sanatain. Puasa hari Arafah itu melebur dosa 2 tahun. Setahun yang kemarin, setahun yang akan datang. Lah setahun yang akan datang kan belum dosa. Itu kata ulama dijaga dari dosa. Ini atau yang kedua, berarti kalau setahun akan datang dosanya di sepuro, berarti kan orangnya ada kan berarti. Berarti kan ada pekerjaan dosa kan berarti. Berarti kan orangnya ada, berarti panjang umur berarti. Dan ketika berbuat dosa dikasih ilham taubat. Nah, ternyata belum setahun meninggal Habib. Wah, berarti dapat susuk banyak. Kan gitu, dapat susuk banyak nanti di akhirat berupa pahala. Kan gitu. Katakan hari Arafah poso, ya, dapat 3 bulan meninggal. Berarti susuk berapa untuk setahun ke depan? Susuk 9 bulan yang tidak ada dosa dia dari umurnya. Kan gitu. Masuk ke saldonya, ke saldo amannya dia. Karena orang Islam ini kalau tidak dosa ya pahala. Kenapa? Dia membawa iman, membawa Islam, pahala toh. Wallahu alam. Al-Fatihah. Yang mau tanya sama Habib Hadi.